Kita semua pasti pernah dengarkan ya, nasihat keuangan yang itu lagi, yang diulang-ulang terus dari orang tua kita, dari generasi ke generasi. Katanya sih itu jalan yang paling bijak, paling bertanggung jawab. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah jalan yang katanya aman itu beneran aman? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Nah, kalimat ini kayaknya nggak asing lagi ya di telinga kita. Inilah inti dari sebuah rencana yang selalu digambarkan sebagai jalan paling bijak. Sebuah janji keamanan di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Oke, ayo kita mulai dari sini. Kita akan bedah rencana yang paling standar, yang mungkin diajarkan ke hampir semua orang sebagai fondasi buat masa depan finansial. 1, 2, 3, 4, 5. Gampang kan? Resepnya kedengaran jelas banget, logis, dan kayaknya gampang diikuti. Seolah-olah ini tuh formula pasti menuju kebebasan finansial. Kelihatannya sih sempurna ya? Nah, disinilah semua jadi menarik. Menurut sumber yang kita bahas ini, seluruh fondasi dari rencana aman itu ternyata goyah. Kenapa? Karena semua pilar itu berdiri di atas sebuah sistem yang katanya sedang runtuh pelan-pelan dari dalam. Oke, sekarang ayo kita jadi detektif. Kita akan bongkar satu persatu setiap bagian dari rencana aman ini, dan kita lihat apa sih yang sebenarnya ada di baliknya. Tentunya ini semua dari sudut pandang sumber kita ya. Coba deh perhatikan ini baik-baik. Ini menarik banget. Setiap aset yang selama ini kita kira aman ternyata punya celah tersembunyi. Obligasi nilainya bisa anjlok setiap kali pemerintah nyalain mesin cetak uang. Saham bisa jadi cuma gelembung dari kredit murah, bukan karena perusahaannya beneran produktif. Properti nasibnya itu tergantung sama politik, pajak, dan utang. Bahkan dana pensiun yang kita kumpulin puluhan tahun, pas mau diambil malah dikunci dan masih kena pajak juga. Jadi intinya gini, apa yang dijanjikan, kebebasan dan keamanan, ternyata beda banget sama kenyataannya. Bukannya kita jadi bebas, kita malah jadi makin tergantung. Tergantung sama sebuah sistem yang kendalinya jelas bukan di tangan kita. Dan ini efek psikologisnya. Ketika seluruh kekayaan kita nyangkut di sistem itu, sadar atau nggak sadar, kita jadi penurut. Kita ikutin aja aturannya, nggak berani macem-macem, cuma bisa pasrah dan menunggu. Ini adalah kontrol yang nggak kelihatan, tapi efektif banget. Nah, lihat diagram donat ini. Anggap aja ini gambaran tabungan kita yang lagi digerogoti sama pencuri tak kasat mata. Namanya inflasi. Uang yang kita tabung susah payah, daya belinya terus turun. Angka di rekening sih nambah, tapi nilainya di dunia nyata bisa jadi malah menyusut. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang solusinya apa dong? Nah, sumber yang kita bedah ini menawarkan sebuah jalan yang, sama sekali berbeda. Sebuah strategi yang ada di luar sistem yang baru aja kita bongkar tadi. Dan inilah dia kuncinya, menumpuk sats. Lupakan soal jadi trader jagoan atau spekulasi gila-gilaan ya. Konsepnya tuh sederhana banget, menabung. Tapi, menabung dalam sebuah aset yang aturan mainnya fundamentalnya beda. Ini bukan soal timing, tapi soal konsistensi dan disiplin. Contohnya, ngumpulin 1 juta sats. Dan bagian paling pentingnya, disimpan di cold storage. Gampangnya gini, itu artinya asetnya offline, gak nyambung ke internet, jadi benar-benar 100% punya kamu. Bukan dititip di bursa, bukan di aplikasi pihak ketiga. Ini properti digital yang kendalinya ada di tanganmu sepenuhnya. Nah, disinilah letak kekuatannya. Pikirkan ini sebagai jawaban langsung buat semua masalah yang kita bahas tadi. Kamu pegang nilai yang nggak bisa dicetak seenaknya sama pemerintah. Kekayaan yang nggak bisa dibukukan atau disita begitu aja. Dan yang paling penting, kamu pegang kendali atas masa depan finansialmu sendiri, bukan mereka. Dan ini dia tujuan akhirnya. Setiap satoshi yang kamu kumpulin itu bukan cuma nambah tabungan. Itu ibaratnya satu langkah kecil untuk mengurangi ketergantunganmu pada sistem tadi. Semakin banyak kamu menumpuk, semakin sedikit kekuasaan yang mereka miliki atas hidupmu. Ini soal kemerdekaan. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Dan menurut saya, ini bagian yang paling bikin mikir. Bagian ini bakal menjungkir balikan semua yang kita pikir kita tahu soal risiko. Siap? Kita akan definisikan ulang apa arti aman. Coba deh kita bandingkan langsung. Di satu sisi ada sistem yang kita anggap aman, tapi nyatanya bisa diretas, dipajaki, disensor, dan nilainya dihancurkan lewat inflasi. Di sisi lain, ada strategi yang sering dicap berisiko tinggi, tapi justru dirancang untuk kebal dari semua itu. Jadi saya tanya lagi, mana yang sebetulnya pertaruhan yang lebih besar? Dan inilah pertanyaan pamungkasnya yang harus kamu tanyakan ke diri sendiri. Setiap kali ada orang yang bilang sesuatu itu aman, langsung tanya balik, aman dibandingin sama apa?
Karena keamanan itu relatif, selalu ada pembandingnya. Standar kamu apa? Jadi, pada akhirnya semuanya kembali ke satu kata. Kontrol. Menurut argumen sumber ini, risiko yang sesungguhnya itu bukanlah harga yang naik turun. Bukan. Risiko terbesar adalah saat kita menyerahkan kendali penuh atas masa depan finansial kita ke tangan orang lain. Dan itu adalah sebuah pemikiran yang mungkin akan mengubah cara kita melihat segalanya.